Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Baik, Alhamdulillah kita masih bersama dalam Kabar Persada akhir pekan. Nah, pendengar di manapun Anda berada, saudara pendengar Persada FM, Sragen, Karisma FM Pontianak dan juga 9 radio jaringan. Belum lama ini kepengurusan KPID Kalimantan Barat telah dilantik. Nah, pendengar, apa saja skala prioritas kerja di beberapa bulan mendatang? Saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Dedi Malik, beliau adalah Ketua KPID Kalimantan Barat. Nah, selengkapnya pendengar kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Halo, selamat pagi Pak Dedi. Halo bro, selamat pagi. Salam baik. Salam sehat selalu. Semangat selalu. Yes, salam dari Pontianak ya. Ya, salam dari Solo ini ya. Pontianak kalau khasnya salam gimana Pak Dedi? Pakai apa nih bahasa? Bahasa Pontianak biasanya. Kalau Medan majuah-juah. Kalau bahasa daerah yang dipopulerkan itu seperti ini. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Wah, harus. Gitu ya. Apa ini artinya? Saya mesti jawab apa, Pak? Jawabannya harusnya 3 kali. Harus. Oh, gitu. Harus. Saya ulangi coba ya. Ya. Ini bahasa daerahnya. Ya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Harus. Ya. Harus ini artinya apa juga? Harus atau apa? Artinya enggak? Ya. Apa artinya Pak itu? Artinya itu sebenarnya ucapan universal bahwa kita dengan sesama itu berlaku adil. Adil Katalino. Basengat Kajubata itu artinya merujuk ke surga, bahwa kita harus berbuat baik karena selama ini kita hanya sementara. Basengat Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Bacuramin Kasaruga itu yang bercermin ke surga, sehingga kita perilaku kita itu lebih ke arah kebaikan. Basengat Kajubata itu artinya dalam kehidupan roh dan tindakan kita itu disertai oleh roh yang kuasa, dalam hal ini Tuhan. Demikian. Jadi harus itu seperti artinya kurang lebih dengan amin. Oh gitu. Ya. Baik. Ya, kabar baik dan sehat ya Bapak pagi hari ini? Sehat bro. Ya. Posisi saat ini di mana ini Bapak? Apakah ngantor ini? Sekarang posisi di Pontianak. Kondisi Pontianak ini cuacanya agak ekstrim. Kadang tiba-tiba hujan, kadang panas dan mendung kayak gitu. Ini Pontianak tuh calon kota-kota penyangga daerah khusus ibu kota nanti. Oh iya. Termasuk ya. Iya, kan sekitar daerah DKI nanti ya. IKN. Ya, Bapak ini selamat bertugas ini Bapak ya, dan berjuang ya di kami. Ini belum lama ini dilantik ini Bapak ya. Iya. Kalbar. Nah, terkait kepengurusan ini Bapak yang baru, apa saja nih yang menjadi prioritas kerja, baik dengan TV ataupun radio yang ada di Kalimantan Barat ini Bapak? Oh iya, baik. Yang pertama tentunya kami dari kepengurusan baru itu ingin pertama menyampaikan terima kasih, salam kenal, dan terima kasih sudah diajak bergabung di sini, ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, memang semenjak kami dilantik, langkah yang pertama kami lakukan adalah kami pertama pasti melakukan pemilihan kepengurusan. Pemilihan kepengurusan, jadi sehingga terpilihlah kepengurusan yang baru, ya kan? Kepengurusan yang baru, ya saya selaku ketua, ya wakilnya Bro Winarno, RF Winarno, dan ada 3 koordinator bidang. Apa saja koordinator bidang kelembagaan itu Sis Meriana SPD, anggotanya saya. Jadi ketua dan wakil itu kembali ke bidangnya. Kebetulan saya memilih anggota kelembagaan. Koordinator bidang perizinan atau PS2P itu koordinatornya Bro Panca, anggotanya Bro Misrawi.
Jadi ada 2 incumbent, saya dengan Bro Misrawi ini incumbent di periode sebelumnya. Oh gitu. Dan koordinator bidang pengawasan isi siaran itu korbitnya adalah Sistesa dan anggotanya adalah Bro Charles serta Bro Winarto. Oh gitu, baik. Itu sekilas dari kepengurusan yang kami buat. Setelah itu langkah kedua ya tentunya kami membuat pleno untuk penggarapan program kerja. Nah di penggarapan program kerja ini ada kami canangkan 100 hari atau 3 bulan kerja sejak dilantik. Artinya saat kami dilantik Agustus, mulai September, Oktober sampai November, cut off-nya November akhir. Nah itu kami akan lakukan lagi evaluasi gitu. Apa-apa saja program yang kami lakukan dalam 3 bulan terakhir itu kami peras dalam pleno. Ada beberapa hal utama. Yang pertama memang pastinya kami ada audiensi baik di awal maupun nanti di akhir setelah 300 hari itu ke Bapak Gubernur Kalimantan Barat. Ini fungsinya untuk silaturahmi, pastinya mengenalkan sekaligus membuat atau memproklamirkan program yang kita buat sehingga beliau juga tahu bahwa KPID bergerak. Nah, langkah kedua setelah audiensi dengan gubernur, kami mengundang LP. LP itu lembaga penyiaran termasuk TV dan radio. Ada 2 hari. Yang hari pertama itu offline, kami buat offline. Mereka semua ke kantor. Ini yang sekitaran di Pontianak. Iya. Dan yang di luar Pontianak kami adakan online melalui via Zoom seperti kita sekarang. Jadi 2 hari itu berturut-turut. Agendanya ada 3 hal. Yang pertama silaturahmi, yang kedua pemaparan program kerja, yang ketiga respon dari teman-teman LP. Termasuk ini salah satu respon dari teman-teman di Radio Karisma Pontianak. Terima kasih. Baik, hasil dari pertemuan kemarin. Nah, poin berikutnya setelah kita mengundang LP, tujuannya itu biar selain LP yang mengetahui program kita, juga mereka bersinergi dengan kita, juga kita sama-sama bekerja sama, itu intinya. Nah, hal yang ketiga, kami sedang proses dan akan melakukan roadshow ke berbagai stakeholder terkait, seperti misalnya Diskominfo terkait dengan ASO, ke misalnya Komisi 1 terkait dengan tahun politik, pendidikan politik, ke Disporapar maupun ke KUKM misalnya terkait dengan potensi kearifan, sama kita mau mengangkat Kasyana Kalbar ke atas, demikian. Ada berbagai, sudah ada kami buat timelinenya sama sasarannya. Tujuan roadshow ini adalah pertama pasti silaturahmi, yang kedua mencari irisan bahwa ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama, khususnya kita dari KPID dan teman-teman dari LP itu di bidang penyiaran dengan instansi atau stakeholder terkait, itu akan dilanjutkan dengan tindak lanjut maupun diikat dengan kerjasama. Jadi ada tujuannya dari roadshow ini. Nah, setelah roadshow kami juga sambil roadshow berjalan, agenda berikutnya program kerja yang dilakukan adalah sosialisasi di lapangan. Sosialisasi di lapangan, KPID periode kami ini akan lebih banyak turun ke lapangan. Ada beberapa tempat yang kami bidik, yaitu Care Free Day di Pontianak, ada Care Free Day di Mujahidin maupun di Bundaran Untan. Kita juga turun langsung karena kaitannya ke filter sama siaran sehat, kita membidik sasaran ibu-ibu. Jadi kita bidik juga tim penggerak PKK kota maupun kabupaten. Kita juga sosialisasi di tingkat kelurahan, juga kita ke kampus dan ke sekolah. Nah, setelah itu sudah selesai, kita udah mulai mengarah ke NGO maupun ke majelis taklim yang kita anggap besar dan mempunyai anggota yang besar, sehingga saat kita melakukan kegiatan itu pesan maupun tujuan utama tersampaikan. Nah, termasuk dalam kegiatan sosialisasi ini kita bersinergi. Contohnya yang akan dalam waktu dekat ini menjelang HUT Hari Pontianak, kita akan bersinergi dengan Diskominfo selaku yang punya wewenang dalam hal ini ASO. Kita bekerja sama dengan beberapa pemegang MUK, ada 3 di Kalbar. Kita bekerja sama dengan Pemkot maupun Pemprov. Kita rencananya mau membuat kegiatan sosialisasi ASO, bisa aja dibungkus dengan contohnya lomba TikTok, ada donor darah bersama, nanti diselingi FGD, diselingi ada seminar. Di situ akan kita sisipin bagaimana penyiaran sehat, bagaimana peran dari LP, bagaimana juga respon dari masyarakat serta stakeholder, terutama misalnya merespon ke persiapan ASO maupun dampak positifnya, sehingga bukan cuma
perubahannya, tapi juga ada dampaknya. Nah, selain dari sosialisasi itu tadi kan sudah ada audiensi, mengundang LP, roadshow, sosialisasi. Kita juga mengajak teman-teman LP, kita ada agenda namanya talk show, dialog publik, dan literasi di LP. Ini salah satu bukti bahwa teman-teman LP langsung merespon. Ada 2 agenda yang kita ingin angkat. Yang pertama pasti poinnya tentang penyiaran. Penyiaran sehat, filter bagaimana, dan bagaimana masyarakat memegang remote. Yang kedua, kita mencoba bersinergi dengan LP maupun dan pihak terkait dengan isu-isu atau tren topik yang berkembang. Misalnya di Pontianak, di Kalbar ini ada Desa Mandiri, itu program pemerintah provinsi, kita akan bersinergi dengan Pemprov. Ada misalnya ASO bersinergi dengan kayak gitu, jadi bersinergi dengan berbagai pihak. Jadi itu kita lemparkan ke teman-teman LP. Dari KPID punya ide ini, tapi kami pengen LP juga punya kreativitas, dikemaslah. Apakah dalam bentuk seperti ini, Zoom, apakah dalam bentuk FGD, apakah dalam bentuk nanti diskusi publik di on the spot, seperti itu. Nah, itu salah satunya. Setelah talk show, kami juga fokus pada kerjasama dan tindak lanjut. Sekarang ini sudah ada 2 kerjasama, Balai POM sama UNTAN, Universitas Tanjung Pura. Di UNTAN itu sudah ada kerjasama, tapi tindak lanjutnya belum. Nah, ini akan kita tindak lanjuti bagaimana membuat inkubator penyiaran di Kalbar, terlibat dengan instansi pendidikan UNTAN, kita KPID maupun LP, sehingga adik-adik yang program studinya terkait dengan penyiaran, apakah itu komunikasi dan lain-lain, mereka benar-benar mengenal, melihat, dan bisa terlibat dalam simulasi dunia penyiaran, sehingga ada sejenis kayak inkubatornya. Nah, itu salah satunya, termasuk ke beberapa pihak. Jadi kita akan mengikat kerjasama. Selain itu kami ingin mencoba di periode kami ini ada program namanya Coffee Morning Bulanan. Ini adalah program informal, program informal yang melihat problem blind spotnya yang tidak terpantau pada saat formal, saat kita rapat atau raker. Nah, kita bicarakan di warung kopi atau apapun itu. Contohnya yang ada sekarang, kita fokus mulai bagaimana lembaga penyiaran lokal bisa survive dengan disrupsi media baru ini, bagaimana pengelolaannya, bagaimana dapat income-nya, bagaimana biaya, termasuk macam-macam hal. Nah, kita akan bicarakan di acara-acara yang informal di Coffee Morning, sama kita cari alternatif solusinya. Ini ada 2 hal. Pertama pasti mencairkan komunikasi, artinya kita akan membuka diri selebar mungkin bahwa KPID itu adalah rumah kedua dari teman-teman LP. Apapun permasalahannya, ayo kita bicarakan bersama, bukan masalah satu orang, tapi kita cari, yang terpenting adalah cari solusi bersama. Nah, gitu. Dan yang selain itu kami ada mencoba ikut juga memanfaatkan teknologi. Kita akan membuat podcast versi KPID, itu akan menjadi corong juga KPID Kalbar, bahwa segala kegiatan, tindakan, informasi, regulasi maupun apapun itu, selain di medsos kita ada Twitter, ada FG, ada IG, dan email segala macam, kita juga ada podcast. Nah, di podcast ini ada 2 sasaran. Pertama tentang rencana strategis, hal-hal kebijakan dari KPID terkait dengan penyiaran maupun stakeholder. Yang kedua, setelah nanti ini berjalan dengan lancar, kita akan mengundang stakeholder terkait. Contoh, yang menjelang tahun politik ini ada teman-teman di Bawaslu, KPU, teman-teman di Komisi 1. Mereka akan kita coba ajak bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat sudah mulai bisa menentukan sikap, mau merespon apapun itu, black campaign, hoax dan sebagainya, mereka akan lebih dewasa. Nah, itu. Selain itu ada lagi satu yang penting. Selama ini kita tujuan kita adalah pengawasan. Saat dia berkurang atau melanggar, atau ada namanya P3 SPS, itu kitab suci atau kiblatnya penyiaran. Saat dia melanggar akan ada sedikit surat cinta, ya kan? Nah, tapi di sisi lain kita juga harus memberikan award kalau mereka melakukan program yang berkualitas, itu baru balance. Tapi juga harus disertai ada namanya pembinaan, pembimbingan maupun bergandengan tangan. Makanya kami akan menggalakkan namanya Sekolah P3 SPS. P3 SPS itu pedoman perilaku penyiaran, SPS itu standar program siaran. Sasarannya 3.
Yang satu tentunya KPID sendiri, terutama rekan-rekan yang baru, bagaimana kita akan optimal fungsinya kalau kita tidak memahami dengan detail P3SPS. Oleh karena itu perlu penyegaran, pasti. Yang kedua LP kita tahu LP adalah penggerak, LP adalah execute-nya di lapangan. Mereka pasti hatam dengan P3SPS, tapi bukan berarti tidak boleh disegarkan ya toh. Betul ya. Harus itu Pak. Nanti kita akan bekerja sama dengan KPI pusat. Kemarin saya sudah kontak Mas Bro Agung. Pak Agung Supriyo. Puji Tuhan, alhamdulillah hubungan saya dengan beliau, hubungan kita Kalbar ke sana sangat baik. Jadi kemarin beberapa japri sudah biasa. Jadi salah satu program ini kita sudah paparkan dengan harapan ada juga perhatian dari teman-teman KPI pusat untuk sekolah P3SPS ini. Ini penting, kenapa? Karena ini kaitannya sangat fundamental untuk bisa mendorong kita benar-benar memberikan yang terbaik dari program kerja, dari program siaran kita, berdasarkan koridornya ya itu P3SPS. Setelah itu kami punya rencana, cuma tahun ini belum terkejar, award untuk Kalbar itu kami akan adakan rencananya di TW3. Ada hal yang unik dari Kalbar dalam melakukan award. Biasanya di mana-mana award itu hanya satu malam berupa malam penganugerahan di indoor. Benar nggak? Ya betul, betul. Kan? Di Jawa Tengah juga gitu. Kalbar akan mencoba mengangkat konsep baru, mungkin 2 atau 3 hari menjelang malam penganugerahan akan ada namanya pameran penyiaran di Kalbar ya. Jadi konsepnya outdoor, bukan di indoor. Konsepnya outdoor, contohnya mungkin di lapangan 19 Untan atau di halaman di tempat yang terbuka lah, mungkin di TPRI atau apa. Nanti kita akan cari di mana site-nya. Konsepnya adalah setiap LP maupun stakeholder kita akan ajak mendirikan stand. Di stand itu akan ada sejarah masing-masing, program terbaiknya, terutama sejenis kayak promosi apa yang sudah dilakukan untuk Kalbar. Contoh misalnya Karisma akan buka stand, di situ ada sejarah Karisma, apa program Karisma, terus selama ini bagaimana kontribusinya terhadap Kalbar, dipaparkan sehingga saat masyarakat ke situ mereka bukan cuma nonton, oh siapa pemenang kategori ini, oh kapan dibagi piala, tapi mereka tahu bagaimana perkembangan Pak Kalbar. Juga kita memberikan literasi, edukasi bagaimana melalui penyiaran itu sangat penting untuk membentuk karakter sekaligus membentuk banyak hal yang positif bagi Kalbar melalui dunia penyiaran. Nah, di situ ada apa? Pameran penyiaran. Di situ kita bisa di sela-selanya kita buat FGD, kita buat seminar lomba itu TikTok, ya. Lomba karikatur, membuat lomba ILM, banyak ide-ide kreatif yang kita bisa lakukan menuju malam puncak sehingga masyarakat terlibat. Contoh kalau dia menang ya dia dapat apresiasi seperti itu. Nah setelah semua itu terjadi, tapi KPID Kalbar ini saya tekanin dulu bukan di tahun ini, karena tahun ini sudah sempit, kami sudah dilantik tinggal 3 bulan, makanya kami buat program percepatan itu, tapi sudah ada rencana. Nah itu akan di TW 3. Dan satu hal juga yang jadi fokus perhatian kami adalah tentang perbatasan. Kita sebagai beranda luar dari Indonesia, Kalbar salah satunya, kami akan kerjasama dengan Kepala Badan Perbatasan Provinsi termasuk dengan KPI Pusat bahwa ada beberapa hal di perbatasan yang harus menjadi fokus perhatian kita bersama, bukan dari satu komponen tapi itu masalah bersama dan kita pecahkan bersama. Tapi itu di program-program selanjutnya. Yang terakhir memang di akhir November kami akan lakukan evaluasi. Apapun hasilnya kita akan publis lagi. Kembali kita ajak rekan-rekan. Bahkan sepanjang kami melakukan program kerja ini sebenarnya rekan-rekan LP sudah tahu. Kami sudah publis sampai timeline-nya loh kemarin kami kasih. Sehingga mereka akan bisa mengetahui hari ini KPID ngapain. 3 bulan ke depan itu sudah terpetakan dengan jelas. Kayak gitu. Jadi setelah kita evaluasi, kita akan kembali ke Pak Gub juga selaku pimpinan daerah untuk memberitahukan bahwa inilah yang sudah kita kerjakan, ini hasilnya, ini evaluasi, dan ini potensi maupun beberapa hal yang mungkin boleh jadi fokus perhatian kita karena mungkin belum selesai, ada kendala dan sebagainya. Demikian. Ya. Dan kami harap terus ini Bapak ya untuk selalu bersinergi nih Bapak. Iya. Kali ini kami yakin karena dari penyampaian Pak Dedi cukup bersemangat dan banyak program-program yang nanti akan digelontorkan dari KPID Kalbar ini. Kalbar. Harapan kami juga bisa membangun dunia kepenyiaran di Kalbar. Di Kalbar ya, cukup inovatif tadi banyak apa ide-ide baru, terobosan baru untuk kegiatan-kegiatan KPID tentunya begitu ya.
Ya. Kalau kami di Radio Persada FM Bapak Jawa Tengah, kemudian kami harapkan juga lebih sinergi juga dengan lokal. Kami punya Karisma tadi ya yang ada di Kalbar di Pontianak begitu ya. Nah, sebelumnya Bapak barangkali tanggapannya tentang bentuk sinergitas seperti ini bagaimana Bapak? Sebenarnya ini sangat baik sekali. Sebenarnya kami punya ide yang sederhana, tapi saya rasa dan kami sebagai komisioner itu penting. Kami punya ide bahwa kedepannya setelah kopi-kopi morning lah, kita akan membuat suatu planning atau rencana kita gathering KPID, LP itu TV radio, beserta beberapa stakeholder yang punya potensi menyampaikan informasi ke masyarakat, baik itu ILM maupun iklan, termasuk KPU, Bawaslu, termasuk PLN, perbankan dan sebagainya. Tujuannya apa? Dalam gathering itu kita ingin memaparkan bahwa dunia penyiaran di Kalbar seperti ini. Ada LP, ada radio, ada TV. Nah, nanti kita akan beri sedikit kesempatan ke teman-teman LP untuk sekilas menunjukkan program-program utamanya sehingga stakeholder terkait merasa worth it, merasa yakin untuk memberikan iklannya di LP lokal. Itu fungsinya dua. Satu, pasti menumbuh kembangkan dengan adanya income LP lokal. Yang kedua juga kita membangun persaingan secara positif. Sehingga dengan adanya gitu masing-masing LP akan berusaha dong membuat program-program terbaik sehingga dilirik. Yang ketiga, kami juga dari KPID memang tidak bisa mendirect atau mengarahin langsung, tapi kami bisa memfasilitasi. Kami mau memberikan sedikit komparasi gambaran bahwa selama ini contohnya di Pontianak, teman-teman dari pemangku kepentingan mereka hanya pasang banner atau baliho yang besar-besar di jalan-jalan utama. Nanti kami mau sedikit membrainstorming, memberikan gambaran bahwa sebenarnya kalau mereka memanfaatkan LP, tapi juga dengan support LP juga memberikan program terbaik, penetrasi penyampaian informasi itu bisa lebih dalam, lebih menyebar. Karena dengan LP justru jangkauannya ke semua tempat. Kalau baliho hanya di satu tempat aja, di jalan utama. Satu itu. Sehingga itu jadi komparasi. Yang kedua, dari sisi biaya mungkin akan ada terjadi persaingan harga, bahkan bisa minimize dan bisa lebih murah. Kenapa? Karena akan ada persaingan di LP. Dan itu bisa dibandingkan efisiensinya dari sisi biaya, memasang iklan di LP, memasang informasi di LP dengan memasang di drone ataupun di banner atau di baliho, juga efektivitas penyampaian informasi itu. Bagaimana kalau di LP? Itu akan lebih menyebar, bayangin jangkauannya. Contoh sekarang, Karisma beserta grupnya. Ini se-Indonesia loh yang mendengarkan kita. Ya, betul, Bapak. Bayangin kalau informasi yang positif kita sampaikan, itu akan menjadi bola salju yang positif. Kita akan memberikan positive vibe ke masyarakat. Itu akan membuat masyarakat menjadi lebih smart dengan berbagai masukan. Masyarakat tidak bisa mengelak, informasi bisa datang dari mana saja, dari berbagai pihak dengan berbagai positif negatifnya. Satu hal yang tugas pokok kita sebagai insan penyiaran, kita memberikan literasi, edukasi ke masyarakat bahwa mereka bisa mempunyai paradigma filter yang bagus. Saat mereka memiliki pemahaman yang baik tentang dunia penyiaran, mau kekerasan, mau tentang seksual, mau tentang KDRT, mau tentang apapun informasi yang masuk, mereka tetap akan bisa menjadi pemirsa pendengar yang cerdas, bisa memilih dan menselek serta memanfaatkan informasi yang hanya positif, yang hanya berguna bagi dia. Sehingga dengan sendirinya nanti informasi-informasi yang negatif itu akan tereliminir. Itu sebenarnya tujuan utama sama fungsi kita. Kayak gitu. Makanya kita mencoba bersinergi. Betul. Terima kasih teman-teman dari Karisma Group, sangat responsif. Teman-teman begitu setelah LP pertemuan bahkan langsung ngirim undangan. Wah, luar biasa. Saya apresiasi. Hal-hal seperti inilah yang membuat kita semakin berkembang. Kita jangan hanya fokus pada kelemahan, aduh LP misalnya susah hidup apa itu, tapi kita bergerak terus. Saat kita bergandeng tangan, yakin ide-ide segar, batasan kreativitas itu tidak ada batasnya. Ya, betul. Contoh sekali. sederhana, radio. Kalau dulu radio hanya suara. Yes? Ya. Suara. Akhirnya imajinasi pendengar.
menggelora kemana. Misalnya, sahur sepuh, apa kita yang membayangkan bla bla bla. Sekarang zaman sudah berubah. Kita memanfaatkan fasilitas. Ada namanya streaming, ada radio on the spot, ada radio. Jadi versinya bahkan bisa lebih komplit. Suara dapat, video dapat, improvisasi dapat. Ini contohnya yang kita lakukan sekarang. Kalau zaman dulu itu hanya suara loh. Sekarang ada visual, itu luar biasa. Inilah salah satu. Jadi kita melihat sesuatu. Kalau sedikit ya, saya ingin memanaskan sekaligus mengajak teman-teman LP melihat. Jangan selalu melihat hambatan, tapi buatlah paradigma hambatan kita ubah jadi potensi dan peluang serta kekuatan. Betul. Itu yang penting. Wah, luar biasa ini. Terima kasih supportnya Pak Dedi. Jadi semangat ini Pak. Iya, harus semangat. Iya. Kapan-kapan kita sambung lagi Pak Dedi di Wah, ini butuh acara yang lain ya. waktu yang ini ya. Iya. Wah. Harusnya butuh waktu yang banyak lagi ini karena keterbatasan. Kurang luas ini waktunya. Iya, masih harus banyak yang didiskusikan. Beberapa list pertanyaan masih banyak sebenarnya Bapak. Karena waktunya ini Bapak yang tidak mencukupi barangkali begitu. Nanti next time di acara yang lain bisa 1 jam bersama KPID Kalbar. Betul. Terima kasih nih Bapak ya waktunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat diskusi singkatnya di pagi hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan di waktu yang lebih luas lagi. Betul. Salam untuk rekan-rekan KPID Kalimantan Barat Bapak. Selamat beraktivitas di kesempatan kali ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan salam sehat semua. Salam untuk rekan-rekannya. Baik. Kabar pekan ini. Ya, kita tunggu kesempatan yang terbaik nanti agar nanti kita bisa berikan waktu yang cukup longgar untuk buat tim produser bisa disiapkan ya. Iya, ini nanti harus ada diskusi bersama Radio Karisma, Bersada dan dari KPID Jawa Tengah. Maksudnya Kalbar ya. Tadi kita juga diskusi dengan KPID Jawa Tengah tadi dengan Pak Ugia tadi ya. Baik, luar biasa sekali. Dan ada informasi lagi untuk Anda semuanya nanti di kesempatan berikutnya. Namun jangan kemana-mana, pendengar, kami akan kembali setelah yang berikut ini.